Shalom anak-anak, selamat pagi semua anak-anak TK, SD, SMP Baptis. Apa kabar? Baik biasa. Iya, luar biasa baik. Kami di sini juga baik, kami di sini juga luar biasa. Anak-anak sudah siap untuk ikut kapel? Sudah siapkah? Siap. Siap, baik. Sebelum kita mulai, mari kita akan bersama-sama berdoa. Ibu Mariati akan nolong mimpin doa ini. Mari anak-anak semuanya boleh tundukkan kepala. Kita mau menghormati Tuhan Yesus dengan sikap berdoa kita. Kita mau menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini karena Tuhan boleh memberkati kami dan menyertai setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang terus setia mengandalkan Tuhan di masa COVID ini. Mereka terus semangat untuk belajar secara daring. Bahkan kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan hari ini Tuhan. Kami percaya hari ini kami akan terima berkat secara rohani dalam kehidupan kami, membuat kami semakin lekat kepada Tuhan Yesus dan semangat untuk mengasihi-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk kapel hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya anak-anak, Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Dia sudah mati untuk kita supaya kita selamat. Tetapi saat dia mati di salib, pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Ya, mari kita akan memuji Tuhan sebab dia hidup. Ya, karena memang dia sudah hidup untuk kita, untuk masa depan kita, untuk menebus dosa kita. Sebab dia dapatkan, dia sudah mengalahkan kuasa maut. Berarti dia sudah menang, ya. Menang dari kuasa kegelapan. Ya. Kita menjadi bebas, dosa kita diampuni karena pengorbanannya. Mari kita memuji Tuhan, anak-anak boleh berdiri. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Ku menang, ku menang. Bersama Yesus Tuhan, ku menang.
persiapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Naomi. Firman Tuhan ku dengar akan kita pujikan bersama-sama. Selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan, baik TK, SD maupun SMP. Kita bersama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-28 ayat 1 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun kita akan lebih dulu berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan pagi ini untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu yang boleh duduk bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah kapel pagi ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan pimpin mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini adalah kebangkitan Yesus. Anak-anak, hari Minggu kemarin kita telah merayakan hari Paskah, yaitu hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Nah, kita perhatikan bahwa dikatakan dalam Alkitab ini, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maria Magdalena dan Maria yang lain bersama-sama pergi ke kubur Yesus untuk menengok Yesus yang telah mati, yang dikuburkan di dalam kubur, dan mereka bersama-sama berjalan pergi ke kubur itu. Dan ketika menyingsingnya fajar, itu artinya bahwa pagi-pagi benar ya, pagi-pagi benar mereka pergi bersama-sama. Nah, ketika itu terjadilah gempa bumi. Ya, terjadi gempa bumi yang hebat sehingga para serdadu Romawi yang menjaga kubur Yesus, mereka semua ketakutan karena goncangan gempa bumi yang sangat hebat. Dan ketika itu seorang malaikat turun dari langit dan datang
ke batu itu dan menggulingkannya. Lalu duduk di atasnya. Saat itulah malaikat itu begitu luar biasa memancarkan cahayanya yang terang, putih seperti salju. Sehingga penjaga-penjaga itu gentar ketakutan karena dahsyatnya, kerasnya guncangan gempa yang terjadi saat itu. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu. Ya. Malaikat ini berkata kepada Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain, mengatakan bahwa aku tahu kamu mencari Yesus yang ada dalam kubur itu, yang telah disalibkan dan dikuburkan. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segera pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Jadi ketika Yesus telah bangkit dan kubur itu kosong, para wanita tadi, para perempuan tadi menyaksikan bahwa benar-benar kubur Yesus itu kosong karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dia telah bangkit dan ketika itu mereka bersama dengan murid-murid yang lain pergi ke kubur Yesus untuk menengoknya. Namun setelah itu apa yang terjadi? Mereka mengalami sukacita yang besar dan mereka cepat-cepat berlari untuk memberitakan kepada teman-teman yang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus telah bangkit. Ketika itu, tiba-tiba mereka berjumpa dengan Yesus dan Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika kebangkitan Yesus sudah diberitakan kepada murid-murid yang lain, mereka pergi ke Galilea supaya mereka bisa bertemu dengan Yesus bersama-sama dengan murid yang lainnya. Kebangkitan Yesus membawa kabar sukacita kepada kita semua. Karena kematiannya di atas kayu salib, darahnya yang tercurah di kayu salib untuk menebus dosa kita dan yang seharusnya dihukum adalah kita semua. Namun karena Yesus rela menggantikan dan menebus dosa kita, maka Yesus rela mati di kayu salib untuk kita semua yang berdosa. Ingat anak-anak bahwa setiap kita yang mau mengaku dan percaya kepada Yesus, Yesus akan mengampuni setiap dosa-dosa kita ketika kita mau datang dan menyembah Dia. Firman Tuhan biarlah menjadi berkat buat kita karena kebangkitannya membawa kita, membuat kita untuk tetap bersukacita, untuk tetap menyembah Tuhan, untuk datang setia kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa
lipat tangan, tutup mata, dan biarlah firman ini menjadi berkat buat kita sekalian. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena kematian-Mu menebus dosa kami, kebangkitan-Mu menjadikan kami sukacita, kami menang dari kematian, kami menang dari dosa karena Engkau, dan kami menyerahkan Tuhan. Ketika Engkau tinggal di dalam hati kami, ketika kami mengundang Engkau Tuhan, biarlah Engkau tinggal di dalam hati kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang taat dan takut akan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, ketidakmampuan kami, keterbatasan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengar firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mengakhiri kapel kita pada hari ini. Tapi sebelumnya ada beberapa pengumuman ya. Yang pertama yaitu kapel besok Jumat masih ada ya. Jadi silakan dibuka link, karena biasanya kalau kapel ada link di grup kelas masing-masing ya. Yang dapat tugas nyatat silahkan kerjakan. Nah, kemudian hari Minggu tetap seperti biasa ada sekolah minggu. Biasanya juga dibagi link ya di kelas masing-masing. Tapi kalau misalnya tidak ada link, kehapus ya, atau bagaimana, ada di Facebook, ada di YouTube juga. Kalian bisa mencari ya. Itu mungkin Bu Mariati ada pengumuman yang lain? Iya, itu pengumumannya ya anak-anak ya. Dan pengumuman untuk anak-anak SMP terus mendorong kalian untuk bergabung dalam PRBI ya. Pakai Zoom ya. Jadi jangan lupa dan jangan sampai kelewatan hari Sabtu jam 6 sore. Jadi silakan semuanya boleh bergabung ya. Nah, untuk sekolah minggu anak-anak harus tetap semangat ya. Untuk sekolah minggu meskipun daring ya, tapi harus tetap semangat karena Tuhan Yesus akan selalu memberkati kita dan memberikan berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Itu saja Ibu Puji. Baik anak-anak, kita tutup ya Ibu Puji. Ya, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Selamat pagi, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.